MRAS Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel MRAS Islami. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta seluruh alam, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengobati penyakit ain. Cara mengobati penyakit ain dengan membiasakan membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Ikhlas di pagi dan sore hari setiap hari. Menurut sebuah hadis Nabi berkata, yang artinya ketika Anda memasuki malam dan ketika Anda bangun di pagi hari, 3 kali dan itu akan melindungi Anda dari segalanya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajari kita beberapa doa lain yang harus dibaca untuk mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan yang ada di dunia ini. Di antara doa sahih untuk perlindungan yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW adalah yang artinya, saya mencari perlindungan dalam kata-kata Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan. Hadis riwayat Muslim. Seseorang harus melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak yang dia bisa di siang dan sore hari, terutama sebelum tidur. Zikir pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai baju besi bagi orang beriman dan melindungi dia dari kejahatan yang mungkin akan mencoba menyusup ke baju besi tersebut. Sebab kita juga harus berjuang untuk berzikir dan menggunakan ruqyah, sebagaimana yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga diri dari penyakit ain. Diriwayatkan bahwa Aisyah bersabda, Rasulullah damai dan berkah Allah besertanya memerintahkan saya atau dia memerintahkan orang-orang untuk menggunakan ruqyah untuk menangani mata jahat. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada pengikutnya untuk memerangi efek mata jahat dan kita juga harus membiasakan untuk menerapkan alat tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mencegah mata jahat yang mempengaruhi kita beserta keluarga. Perlindungan terbaik terhadap mata jahat adalah dengan mendekatkan seseorang kepada Allah melalui zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Pemulihan ini dapat ditemukan dalam sumber otentik hukum Islam, bukan dari rumor, desas-desus maupun tradisi yang tidak Islami, yang bisa menyembuhkan penyakit ain. Hendaknya orang yang terkena penyakit ain mengusahakan diri untuk melakukan beberapa hal yang bisa menyembuhkan penyakit ain. Di antaranya, pertama, mandi dari air bekas mandi
orang yang menyebabkan ain. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ain itu benar adanya. Andaikan ada perkara yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Maka jika kalian mandi, gunakanlah air mandinya itu untuk memandikan orang yang terkena ain. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mandi dari air bekas wudhu orang yang menyebabkan ain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Umamah bin Sa'd di atas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Amir bin Rabi'ah untuk berwudu dan menyiramkan air wudhunya kepada sah yang terkena ain. Dari Abu Umamah bin Sa'd bin Hunayf, ia berkata, Amir bin Rabi'ah melihat Sa'd bin Hunayf yang sedang mandi di tempat pemandian umum, seraya berkata, aku belum pernah melihat seperti hari ini kulit yang disembunyikan. Maka Sa'd pingsan, lalu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lantas dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa Sa'd begitu? Demi Allah, ia tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula siuman. Beliau bertanya, apakah kalian mendakwa seseorang mengenainya? Mereka menjawab, Amir bin Rabi'ah telah memandangnya. Maka beliau memanggil Amir dan memarahinya, seraya bersabda, mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Mengapa ketika kamu melihat sesuatu yang mengagumkanmu, kamu tidak mendoakan keberkahan untuknya? Kemudian beliau bersabda kepadanya, mandilah untuknya. Lalu ia membasuh wajahnya, kedua tangannya, dan kedua sikunya, kedua lututnya, dan kedua kakinya, dan bagian dalam sarungnya dalam suatu bejana. Kemudian air itu diguyurkan di atasnya, yang diguyurkan oleh seseorang di atas kepalanya dan punggungnya dari belakangnya. Ia meletakkan bejana di belakangnya. Setelah melakukan demikian, Sa'd bangkit bersama orang-orang tanpa merasakan sakit lagi. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu orang yang menjadi penyebab ain diperintahkan untuk berwudu. Lalu orang yang terkena ain mandi dari sisa air wudu tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Yang ketiga, ruqyah syar'iyah. Sebagaimana hadis dari Asma bintu Umais radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, Bani Ja'far terkena penyakit ain. Bolehkah kami minta mereka diruqyah? Nabi menjawab, ya boleh. Andaikan ada yang bisa mendahului takdir, itulah ain. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Ada beberapa cara meruqyah orang yang terkena ain. Di antaranya dengan membacakan doa. Membaca doa-doa ruqyah dari hadis-hadis sahih yang lainnya, serta ayat-ayat Al-Quran yang bisa untuk meruqyah. Allahu a'lam bishawab.